Setungkare nggih. Awalnya sebagai atlet termuda sangat dibanggakan, nggak lolos Porprov itu selama beberapa hari. Awal Covid yang jualan cupang dulu nih. Sempat jualan cupang dulu, sampai ngirim-ngirim keluar Bali gitu. Jadi Tiang waktu itu mengangkat ide Tiang adalah mendeteksi kanker dengan pemeriksaan darah. Jadi satu kali cek darah itu semua potensi kanker itu terlihat. Jadi kita bisa cegah dari awal. Itu ide Tiang. Tapi teman Tiang itu udah bawa robot ke sana beli. Udah jadi dia robotnya. Loh, kamu baru bawa ide? Dia aja. Lawan-lawanmu bawa robot nih. Kalau Tiang pengalaman kejuaraannya di Eropa Timur kebanyakan, Rumania, medali emas di Rumania, juara 1, 2 kali di Polandia, baru 2 minggu lalu Setungkare dapat kesempatan juga juara 2 di Polandia juga, di Bulgaria sempat juara 3, di Turki medali perak, di Taiwan dapat Setungkare dapat uang hadiah lumayan. Kita nggak tahu masa depan itu seperti apa, tapi yang tahu cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya sendiri. Selamat tahun kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita kedatangan anak muda asal Bali dan lebih tepatnya Bangli ya. Ini spesifik. Dulu kita pernah mendatangkan sebelumnya salah satu mahasiswa berprestasi dengan IPK 399 Putra Bali asal Tabanan, dan kali ini kita kedatangan mahasiswa berprestasi dengan IPK sempurna atau 4. Mari kita sambut Bli Aswin Parisya. Swastiastu Bli. Aswin. Nggih. Aswin. Tapi orang Bali? Orang Bali. Bangli. Asli Bangli. Ada nama Balinya? Igede Aswin Parisya Sasmana. Igede Aswin Parisya Sasmana. Oke, selamat. Benar. Tapi itu sehat nih. Setungkare sehat. Keadaan sehat, pikiran, mental, segala macam. Semuanya sehat Setungkare. Gampang. Setungkare nggih. Oke, ke dokter. Setungkare. Gampang. Kalau kata dokter kita, bukan orang ini, bukan orang. Kok bisa beli IPK 4? Lalu dia lulusan tahun 2023? 2024 lulus sarjananya. Oh, tahun lalu? Ya, tahun lalu lulus sarjana. Masuknya tahun? 2020. Oh, tahun COVID lah ya? Tahun COVID pas, angkatan pertama COVID. FK Unut. Sebelumnya gini, sebelumnya pernah ada yang 4 nggak gitu? Yang 4 ada beberapa pasti beli. Ada beberapa. Mungkin atau bener ada? Ada beneran. Oh, ada beneran. Itu lama gitu. Beberapa juga ada, cuman mungkin fokus belajar. Lebih fokus belajar. Jadi teman-teman Tiang Niko memang tipikal pembelajar sekali. Jadi dengan IPK 4, ini harus tahu ulangan terus nih. Menjadi motivasi minimal dari belajar lagi. Dulu tiga lulusnya 2 digit. Ini 4, 3,5 tahun skripsian kali. Harusnya nggak skripsi beli. Tapi soalnya dulu ada pernah namanya Arya Aditya, mahasiswa berprestasi dari Universitas Jenderal Sudirman. Dia orang asli Tabanan. Dia tanpa skripsi tuh. Description. Kalau di Unut Nike ada, kalau udah pernah publikasi internasional penulis pertama itu nggak usah skripsi. Tapi kebetulan skripsi Tiang udah jadi gitu nih. Jadi ya udah tak tembak maju aja sekalian gitu. Jadi tapi nulis publikasi jurnal internasional. Iya, jurnal internasional. Ini mungkin 1 sih. Ya ada 10-an ada kayaknya. Terus karena skripsi sudah terlanjur jadi, udah doktor aja. Itu dosen yang uji gimana? Udah lah, kamu apa? Itu aja gak sih? Udah, kamu lulusnya. Dipermudah syukurnya, nggak lama prosesnya. Dan beliau adalah mahasiswa berprestasi tahun 2024. 2023, 2023. 5 besar. 5 besar Setungkare se-Indonesia. Wow. Kemarin sih area Aditya itu 20-an besar lah ya. Beli 5 besar.
Gimana sih? Bisa diceritain nggak awal mula sebenarnya hidup Bli itu gimana sih ya? Ya, perjalanan dari sosok pemuda yang lahir besar di Bangli kan? Di Bangli, ya. Sampai bisa mendapatkan IPK 4 di FK UNUD dan mahasiswa berprestasi kelima di Indonesia itu gimana itu? Panjang nih Bli, panjang sekali cerita Bli. Dari sekolah dapat ranking terus. Nih, kalau misalnya yang tarik ke belakang Bli, dari kecil SD gitu misalnya TK yang anak biasa, anak Bangli biasa, yang produk asli Bangli Bli. Baik dari ibu bapak, tulen Bangli. Dari sekolah dari TK SD SMA ini ke di Bangli semuanya. Dari kecil nih yang sukanya main di sawah Bli. Wah sawah, nyari capung, ya masih itu dekil-dekilan layangan. Yang suka emang budaya Bali dari kecil nih ke aktif menggamel, ngelawang, buat ogoh-ogoh di rumah Jang nih ke, buat ogoh-ogoh dan Jang emang ikut lomba-lomba kayak Bersatu Bali, ikut PKB melukis, ya kayak gitu dah budaya-budaya gitu yang sukanya. Nah ke SMP mulai yang nih ke memperluas kesempatan. Mulai tertarik di organisasi Bli. Organisasi tertarik, belajar public speaking. Stungkare dapat kesempatan jadi ketua OSIS waktu SMP. Dan Stungkare juga dari SD niku memang sempat juara 1 dan Stungkare juga niki waktu SMP yang kawinkan gelarnya niku. Juara 1 umum sekaligus ketua umum OSIS waktu niku. Waktu SMP. Supaya kayak gitu. Semua normal, beli ikut lomba biologi paling suka dulu. Dari SD SMP ini kok aktifnya lomba biologi. Sama forum-forum seperti forum anak daerah atau FAD. Kalau pernah dengar beli FAD kayak itu kan dari SMP aktifnya. Gejolak ini kok mulai muncul di SMA beli. Kalau SD SMP ini kan full yang nyari jati diri dan lain sebagainya. Gejolak motivasi dan lain sebagainya yang ini munculnya SMA. Nah ini masa remaja nih. Masa remaja. Tar dulu sebelum jauh ke SMA. Jadi sampai SMP beli ranking 1 terus. SD kelas 1 ranking 2, sisanya ranking 1. SMP kelas 1 ranking 3, sisanya ranking 1. SMA-nya gimana? Aduh, SMA niki karena memang tertarik di organisasi beli. Terbiasa dari SMP ketua OSIS, ngambil kesempatan lah yang niku. Baru masuk SMA, ospeknya SMA itu MOS waktu niku namanya ya MOS MPLS ya MOS niku yang mencalonkan diri jadi ketua kelas. Simple beli, ya, jabatan kecil lah ketua kelas gitu. Dari 4 kandidat di kelas yang dari pemilihan terbanyak di yang menang ketua kelas waktu itu. Menang dan kelas unggulan. Dari MOS niku kan ada banyak lomba, kelasnya pasti juara, terus juara ini, juara nyanyi dan lain sebagainya di kegiatan MOS niku. Dan namanya MOS beli, niku kan ada banyak pelanggaran dari senior. Ya pelonco-peloncoan lah ya. Waktu niku sudah tidak ada sebenarnya, lebih ke mental aja beli. Kalau push up udah nggak ada, lebih ke dimarah karena mental gitu aja kayak. Pura-pura dimarahin. Iya, model-model kayak gitu. Tapi setiap teman tiang buat kesalahan, tiang pasti paling depan pasang badan tiang. Karena ketua kelas sekaligus mengayomi teman-teman. Setiap ada yang nanya kan, ini siapa yang buat kesalahan? Teman-teman yang bilang pun harus kompak jawab, kita semua yang salah. Solidaritas. Satu salah, semua salah. Itu ya. Waktu di banyak kesalahan yang tiang handle sama teman-teman. Sampai pada suatu ketika tiang sendiri yang buat kesalahan ini. Biasalah nih kan masa-masa. Umimin salah. Masa-masa nih kan masa-masa gimana ya? Cari caper-caper lah nih. Bercanda-bercanda gitu. Adalah beberapa slogan-slogan dari senior itu tiang yang menyebutkan. Jadi senior datang itu kan biasanya dia buat slogan. Kita harus jawab dengan apa gitu. Kode selamat pagi harus apa gitu kan. Ya kayak gitu. Tiang bercanda lah ajak timpal tiang nih. Bercanda biar dikira teman-teman yang kaget. Yang masuk kelas selamat pagi gitu. Teman tiang kan kaget semuanya. Tapi bukan selamat pagi, ada slogan lain lah. Ya. Teman tiang kaget didengar sama senior waktu itu. Didengar, yang dipanggil dan lain sebagainya. Yang kira udah selesai nih. Yang kira udah selesai dan yang melakukan kesalahan itu sebenarnya bukan tiang aja, banyak. Kebetulan lepetan dan beli. Saya aja yang kena waktu itu. Dipanggil dan lain sebagainya karena kakak-kakak kelas itu tahu track record yang seperti apa dan lain sebagainya. Yang kira udah selesai, ternyata besoknya dilanjutin beli. Besoknya dilanjutin, dicari yang di dalam kelas, marahin dah.
ketua kelas mencontohkan yang tidak baik, apa gitulah segala macam lah, dimarahin dan lain sebagainya. Ditanya ke teman-teman dia, ini siapa yang salah? Kalian yang salah apa ketua kelas yang salah? Gitu. Teman-teman dia nggak ada yang bilang Tiang nih, semuanya bilang kayak ketua kelasnya yang salah gitu. Sampai senior kan, ini kok aneh dokternya nih, nggak masuk dokternya, solidaritasnya nih. Ya, senior nanya, tapi ini kan ketua kelas pilihan kalian. Jadi kalau misalnya ketua kelas yang salah, kan kalian harusnya juga ikut salah. Gitu. Jangan ngerti kata-kata teman Tiang. Dia bilang kayak gini, dia angkat tangan bilang kayak gini. Dari awal saya udah tidak percaya sama Aswin. Saya tidak pernah memilih Aswin menjadi ketua kelas. Dan ketika Aswin melakukan kesalahan, menurut saya itu bukan kesalahan saya. Betul? Masih teman baik sekarang udah baik, udah lewat masa-masa itu. Waktu itu seperti itu. Bahkan yang cukup sayangkan waktu itu senior itu bilang, kalau ketua kelas kalian salah, apa hukuman yang cocok untuk ketua kelas kalian? Teman-teman dia angkat tangan ngasih hukuman ke Tiang, harus kayak gini, harus melakukan ini, datang pagi dan lain sebagainya. Tiang mikir dah, ini teman-teman yang Tiang lindungi, kok semuanya sekarang nyerang Tiang balik ya? Gitulah, Tiang kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kepercayaan sama orang-orang dan lain sebagainya. Udah panjang itu, 1 hari habis. Tiang kira udah selesai, belum ternyata. Tiang diginikan sama kakak kelas Tiang itu. Jam 6 sore nanti secara terhormat saya undang Anda ke ruang panitia. Jam 6 sore setelah acara kegiatan selesai. Malamnya Tiang datang ke sana. Tiang mendapatkan hukuman paling jelek di angkatan. Menjadi siswa paling buruk di angkatan Tiang. Namanya kursi panas, kursi panas. Jadi Tiang didudukkan di depan. Sisa yang lainnya di ruang kelas nih, senior Tiang sekitar 40-an orang. Baru datang tuh Tiang ditepuk tanganin. Tamu kita tuh udah datang, luar biasa. Direkam Tiang, pakai ada kamera waktu itu. Ayo dek, apa kesalahan kamu? Dan lain sebagainya, diketawain full. Yang Tiang gak nyangka nih itu berlanjut nih sampai semuanya diungkit. Prestasi-prestasi yang Tiang sebelumnya capai ini diungkit. Ditanyakan, sebutkan pengalaman organisasimu deh. Itu kan Tiang bilang mantan ketua OSIS dan lain sebagainya. Stop semuanya. Mantan ketua OSIS, pantas dah kayak gini. Mau tangan lagi. Langsung digoreng semuanya di sana. Kena sekali. Sampai keluarga Tiang dibawa juga. Sampai ada kakak kelas di sana yang nangis. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu apakah drama atau memang beneran. Kakak percaya sekali sama kamu loh dek, tapi kamu mengecewakan sekali dan lain sebagainya. Yang itu orangnya dari kecil berusaha untuk disiplin deh. Mengikuti aturan. Orang lurus lah Kalau orang lurus itu kena masalah, nusuknya dalam sekali Beda sama orang yang memang dia tuh pure nakal. Ditembak tuh masih mental ya. Kalau Tiang tuh tembak tuh masuk sekali. Lama sekian jam lah Tiang di sana. Bener-bener gini. Dan Tiang terus dibawa itu salamnya itu, selamat pagi lah, anggaplah selamat pagi namanya. Kamu bilang selamat pagi sebagai bercandaan dan lain sebagainya. Tiang benar-benar minta maaf di sana. Tiang mengakui kesalahan. Besok Tiang pulang. Sampai rumah nangis ya pasti. Nangis nangis. Dihadapkan dengan 40 senior kan itu ya. Dalam satu ruangan duduk sendiri gitu kan. Itu sadis. Waktu itu. Cuman kalau kelas fisik emang nggak ada. Mentalnya aja kena waktu itu. Ya kan kamu orang medis sekarang. Justru kayaknya lebih bahaya itu nggak sih daripada secara fisik. Kelihatan gitu kan. Untuk kita kelihatan. Kalau yang kayak gitu kan lama sebelumnya. Mentalnya emang kena nih Dan Tiang kira selesai di sana Lanjut itu Jadi besoknya Tiang masuk. Tiang kira sudah selesai. Ternyata teman-teman semuanya udah tahu bahwa Tiang mengucapkan selamat pagi. Dan itu menjadi masalah besar. Baru Tiang masuk nih panggilan Tiang berubah. Tiang dipanggilnya selamat pagi sama teman-teman semuanya. Baru masuk, selamat pagi, selamat pagi. Tiang ke kantin gitu juga, selamat pagi. Ada sebagainya. Tiang nggak percaya orang deh. Orang-orang yang pada saat itu Tiang merasa benar-benar sendirian. Bahkan yang Tiang kesel nih orang-orang yang nggak tahu siapa Tiang.
kayak orang random aja, tapi tahu masalah yang seperti apa, ikut juga boleh. Sampai di tempat les, yang di tempat les kan les. Wih selamat pagi, gimana selamat pagi. Hancur. Capnya adalah Aswin Parisya sebagai orang terbaik di SMP, mantan juara umum, ketua umum OSIS juara umum 1 di SMA, jadi siswa paling jelek, dapat penghukuman paling jelek satu angkatan. Mana perasaanmu? Luar biasa nih. Society itu ngejudge yang itu berlebihan sekali. Jatuh sekali. Akhirnya kan kamu singkat cerita, akhirnya kamu Kuliah. Comeback dulu beli. Oh sempat ada comeback gini comeback story dari sana, karena kan waktu Niko belum di SMA juga nih. di SMA juga. Tapi di tahun yang berbeda. Di tahun karena Tiang merasa nggak boleh seperti itu. Niko baru satu masalah waktu itu. Lagi beberapa minggunya, Niko masalah lagi. Waktu SMP, Tiang jadi atlet termuda di Bangli, salah satu atlet termuda Porprov, Pekan Olahraga Provinsi. Di SMA, cabur apa waktu itu? Cabang bela diri waktu itu. Oh iya, Oke. Bela Serunji Kempu namanya. Di SMA karena masalah seperti itu performa menurun, dia nggak lolos Porprov. Awalnya sebagai atlet termuda sangat dibanggakan, nggak lolos Porprov itu selama beberapa hari. Dan apesnya lagi, ini apes lagi sih. Lagi berapa harinya saya ditolak cewek, beli. Aduh. Makin dulu, aduh. Diejek itu satu angkatan. Ya mungkin nggak semua orang bermaksud ya. Ya. Semuanya bermaksud, tapi teman-teman yang ngejek untuk bercanda aja itu kena juga di Tiang. Aduh. Triple kill tuh dalam waktu 2 minggu. Down, Tiang udah nggak percaya siapa-siapa lagi waktu itu. Benar-benar sendiri, tapi menurut Tiang itu Tiang harus bangkit. Itu kamu merasa comeback itu di SMA kelas 3? Belum. Dari SMA kelas 1 itu udah ngerasa motivasinya titik baliknya itu dikarenakan semua masalah nih yang ada atau ada dukungan dari luar, dukungan dari eksternal, misal orang tua gitu. Titik baliknya kamu tuh. Titik baliknya nih ada 2 sebenarnya. Apa tuh? Pertama pasti dari masalah itu yang harus buktikan bahwa Tiang itu nggak sejelek orang pikirkan. Yang kedua memang ada dukungan dari orang tua dan guru. Oke. Guru. Jadi Tiang karena punya kesempatan public speaking, Tiang ikutlah lomba debat bahasa Indonesia. Oh, lomba debat. Ikut klub debat bahasa Indonesia, mengajukan. Saya kira disinilah tahap pembuktian gitu, karena Tiang merasa pede. Ternyata nggak ada loh debat bahasa Indonesia di sekolah Tiang. Yang ada itu debat bahasa Inggris. Ya rata-rata gitu ya bahasa Inggris ya. Dan pada saat ini ke bahasa Inggrisnya hancur beli. Nilai UN bahasa Inggris SMP Tiang nih ke 68. 60. Sementara yang lain itu 90, 89 dan lain sebagainya. Ini aja anjlok bahasa Inggris. Yang paling nggak suka bahasa Inggris. Tapi Tiang dikenalkan sama guru, maupun almarhum sekarang itu Pak Dewo, dia mengajari Tiang itu dari basic sekali. Tahun pertama Tiang lomba langsung juara 1. Tahun kedua lomba Niko untuk pertama kalinya dari catatan kami Niko yang pertama kalinya maksud saya untuk SMA Negeri 1 Bangli Niko juara 1 di provinsi lomba debat paling bergengsi di Bali, namanya NSDC, National School Debating Championship. Yang mewakili Bali ke jenjang nasional. Itu untuk pertama kali. Mulai muncul nih. Mulai percaya diri. Ikut lagi Tiang lomba biologi waktu Niko. Lagi Niko dari catatan kami pertama kalinya juara 1 di Undiksa. Dapat emas 1 namanya Niko waktu medali emas 1. Bangkit. Niko titik balik Tiang. Mulai muncul kepercayaan diri, mulai bisa ikut organisasi-organisasi, bahkan organisasi-organisasi mulai nawarin lagi mau ikut nggak, mau jadi ketua karena prestasimu itu percaya dirinya mulai bangkit dan lain sebagainya. Cuman Tiang milih-milih sekali semenjak saat itu. Udah mulai selektif tuh ya. Selektif, nggak bisa semuanya Tiang tembak. Mana kira-kira yang bisa Tiang handle? Karena punya trauma terkait, bisa dibilang dalam tanda kutip, mungkin bisa dibilang korban bullying waktu itu ya. Pada saat itu mungkin ya. Oke, kira-kira kamu sembuh dengan sendirinya dan dukungan orang tua serta guru. Bangkit, kamu mulai aktif berorganisasi, memberanikan diri lagi, sampai akhirnya kamu kuliah. Ada pilihan lain gak waktu itu kamu kuliah, atau memang UNUD aja kamu pilih? Atau fakultas yang kamu pilih bukan itu? Yang cuma 1 milih deh. Fakultas kedokteran UNUD 1. Dari 2 pilihan cuma 1 aja isi. Jalur apa waktu itu kamu? Jalur undangan. SNMPTN ya. Oke. Dapat kesempatan kuliah di UNUD 2020 COVID.
Ngekos kamu tuh? Online ya waktu itu ya? Online ya? Oke, kalau IPK sempurna berarti kan dari semester 1 udah 4 dong? Semester 1 enggak. Pertama kali kamu dapat IPK sempurna itu semester 1 tuh gimana perasaan waktu itu? Menurutku kayaknya kamu belum terbayang deh waktu itu dapat 4 nih akan ngapain ya? kayaknya ya. Aku nggak tahu kalau kamu udah punya target. Semester 1 aku 4 nih. Aku akan gini ya. Udah ada gambaran waktu itu? Waktu itu belum ada, Bli. Bahkan baru masuk awal itu yang ngerasa lah. Teman-teman banyak dari kota dengan mobil-mobilnya dan lain sebagainya. Jujur minder FK nih ya, fakultas kedokteran ya. Minder sekali beli awalnya nih. Di Bangli nggak ada seperti itu, tiba-tiba kok semua bawa mobil ya di sini. Stigma anak mahasiswa ketika melihat FK. Down sendiri awalnya. Down sendiri, cuman pelan-pelan belajar, mengikuti pelajaran. Ya syukurnya ada jalan. Dapat IPK 4 semester 1. Itu berlanjut secara natural aja, Bli. Karena FK itu kalau kita bawa targeted, stres sendiri, Bli. Jujur stres sendiri karena banyak sekali faktornya. Jadi yang bawa natural, yang coba konsisten. Dari awal Covid nih awal Covid yang jualan cupang dulu, Bli. Sempat jualan cupang dulu, sampai ngirim-ngirim keluar Bali gitu. Kamu kuliah sambil jualan tuh ya? Awal-awal itu setelah mulai kuliah agak padat yang udah stop jualan cupang. Setelah itu mulai aktif, Covid-nya makin parah. Iya, 2021 kan. 2021 makin down, anjlok. Sementara keluarga Tiang Nike memang mengandalkan di sektor pariwisata. Nah, balik lagi nih. Kalau bicara soal orang tua nih, mohon maaf nih. Menengah ke bawah atau ke atas? Tengah-tengah pas sih kayak Bli. Berkecukupan berarti ya? Berkecukupan Aston Kare. Iya, oke. Biar semeton juga tahu gitu kan bahwasannya anak FK kan udah pasti kebanyakan rata-rata memang menengah ke atas gitu kan. Apalagi ya mungkin relate lah teman-teman yang berada di lingkungan kampus mungkin ya. Jangankan lingkungan kampus, kalau nonton sinema film, sinetron, kalau udah FK tuh udah serem lah. Aktif nih. Ya kan, dengan paradigma juga bahwasannya kalau udah FK tuh rata-rata memang kos yang besar dalam menempuh pendidikannya kan gitu. Beda dengan fakultas yang lain. Berarti kamu berkecukupan nih. Astukare berkecukupan. Waktu kuliah itu untuk mengisi itu full orang tua atau gimana? Biaya kuliah? Wah, ini kenapa nih? Kalau dari awal di Udayana Nike kita distratifikasi dulu. Kelas sosialnya ya? Sosialnya untuk menentukan UKT-nya. Iya. Dan kebetulan waktu awal masuk Nike, Covid belum parah-parah. Gaji orang tua masih oke. Dan kebetulan slip gaji orang tua bapak Tiang Nike belum dipotong pajak. Pajak kalau di perhotelan itu sampai 21-25%. Iya. Besar gitu. Kelihatannya besar jadi ya. Iya, kelihatan slip gajinya ya. Iya, besar sekali. Yang diterima kan belum tentu. Akhirnya yang dapat UKT paling mahal waktu itu. Serius? Iya. Dapat UKT paling mahal tapi dari keluarga, dari orang tua mengikhlaskan karena masuk jalur undangan sampun switch luar biasa, anugerah luar biasa. Jalan seperti itu, Covid memburuk. Ya, PSBB dan segala macam dan sebagainya, ada Delta, Omikron dan sebagainya, perekonomian dan pariwisata anjlok. Adik Tiang mau sekolah waktu itu, nyari kedinasan juga perlu uang buat operasi, uang buat les dan sebagainya. Sedangkan Tiang per semester bayarnya hampir 20-an per semester. Belum lagi kalau misalnya ada praktik harus ngekos di Denpasar dan sebagainya. Ego Tiang itu gejolaknya luar biasa, ego Tiang. Tiang lihat orang tua Tiang benar-benar susah payah kerja. Apalagi bapak Tiang Nike di bagian manajerial dan di bagian HRD waktu itu. Tugasnya itu adalah untuk mengurangi jumlah karyawan. Oh iya, itu dengan berat hati. Pressure-nya luar biasa ke bapak Tiang Nike. Jangan rela lihat. Tekanan owner, manajemen dengan kondisi income hotel gitu kan. Oke. Yang bilang ke orang tua. Jadi memang kalau di keluarga Tiang Nike sangat open. Kita diskusi hampir setiap minggu sebenarnya kita ketemu berkumpul setiap minggu, kita diskusi ngapain aja, ke depan mau ngapain, apa yang sedang kamu alami gitu ya. Jadi waktu itu di tengah kondisi seperti itu akhirnya kamu memilih untuk yang dipilih untuk izin ke orang tua
boleh nggak kalau gede bekerja, gede kan jadi kalau gede juga boleh nggak kalau gede kerja. Orang tua nolak nih, wah apain kerja? Ya rata-rata orang tua pasti akan bilang, udahlah kamu fokus aja sama kuliahmu, kedokteran gitu. Ya biarkan orang tua yang mencari biaya itu kan gitu. Orang tua aja yang bilang aman, semuanya udah bapak siapa, udah ibu siapkan sampai gede tamat dokter aman. Ya entah itu dari pinjaman lah segala macam gitu ya. Itulah. Cuman waktu nikah posisinya adalah yang mikir, sekalipun ada tabungan orang tua yang kuliah kedokteran itu kan nggak sebentar beli. Belum lagi spesialis dan lain sebagainya. Baru lulus koas dulu kan? Koas dulu kayak sekarang lagi. Sekarang kamu koas ya? 2 tahun ya Mas? 2 tahun koas dan lain sebagainya. Yang mikir mungkin kalau misalnya Tiang pakai full uang orang tua cukup untuk Tiang sampai dokter, tapi selanjutnya Dika akan sangat berat. Belum lagi orang tua Tiang Dika pasti akan ya kesulit berat lah untuk di sana. Sehingga izin Tiang kerja, Tiang coba negosiasi ke orang tua, dia akan belajar ini, belajar itu, nyari kerjaan yang ya kira-kira bisa Tiang handle gitu dan lain sebagainya. Diskusi panjang akhirnya diizinkan. Kerja apa waktu itu kamu? Nah waktu nikah, waktu awal-awal Tiang belajar nulis dulu beli. Belajar nulis karena Tiang lihat peluangnya nikah kalau ikut penelitian dosen itu lumayan dapat fee-nya. Jadi asisten peneliti. Iya. Tiang belajar nulis dari SD, SMP, SMA itu kan Tiang public speaking basicnya. SD S1 Bali, SMP public speaking di ketua OSIS, SMA debat bahasa Inggris, tiba-tiba kuliah disuruh nulis. Itu kacau nih, gak bisa dia nulis juga. Nulis skripsi itu 0 kali karena di Undod itu ada 3 tahap skripsi. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Pertama kali yang ikut tahap 1 dibantai sama penguji beli. Diketawain karena jelek tulisan dia. Di depan umum ikut sekian mana ditawain. Nangis juga saya sadar. Nangis juga mau pada sialah ini ada ini belum lagi ini ternyata ini nggak gampang dan lain sebagainya. Itu nangis pertama Tiang, tapi dari sana itu Tiang bangkit, Tiang harus buktikan ini yang bisa gitu. Akhirnya belajar, bisa punya kemampuan nulis, Tiang mulai apply di asisten jurnal editor. Yang kedua Tiang ngajar les. Jadi pembicara ya, dan juga ikut untuk penelitian dosen yang paling banyak nih ke hibah dosen setahun nih ke bisa 5 lebih lah handle hibah lumayan dan yang banyak nih ke setungkara dapat rezeki nih ke dari lomba karena COVID instansi luar negeri nih ke bukanya secara online. Iya mirip nih si Arya juga katanya selama kuliah waktu itu juga dia banyak ikutin lomba-lomba gitu karena mumpung online jadi ikutin. Nah kamu kan berarti istilahnya menghidupi biaya kuliahmu itu secara mandiri akhirnya kan, yang berasal dari ikut lomba-lomba, bekerja menjadi asisten editor jurnal segala macam gitu kan. Memang nggak dapat ini kamu apa bantuan dari kampus lu beasiswa gitu? Kalau beasiswa awalnya itu cara mengajukan deh. Awal-awal cara mengajukan beasiswa pemerintah dan sebagainya. Cuman karena tetap alasannya ibu salah satunya ya mungkin karena waktu nikah memang awal-awal prestasi yang belum banyak. Waktu nikah ibu ibu juga kerja PNS, orang tua bapak slip gajinya besar. Jadi ibaratnya kurang. Kalau program beasiswa yang pemerintahan itu mungkin itu penyebabnya Tiang agak kurang dapat gitu. Dianggap mampu. Ya kategorimu mampu dianggapnya gitu. Tapi kan dengan prestasi yang kamu punya itu tidak menjadi bahan pertimbangan kampus. Akhirnya waktu akhir-akhir semester 5 itu baru direkomendasikan untuk dapat beasiswa di salah satu bank. Awal-awal itu belum, nggak dapat waktu itu. Malah bank yang membantu kamu. Akhirnya nih memang rekomendasi dari kampus sih juga dapat. Full beasiswanya? Enggak juga beli. Ya beberapa lah ya, tapi untuk sehari-hari ya lumayan lah. Untuk sehari-hari? Ya anggaplah 50.000 satu hari dikali 30 dalam 1 bulan 1.500.000 1 bulan. Dikali 1 semester 6 bulan berapa tuh? Nggak nyampe sih, paling cukup 2 bulan aja kayak. Wah. Serius? Ya waktu itu bantuan logistik aja nggak sih? Maksudnya bantuan perut aja nggak sih kalau itu? Waktu itu memang karena memang banyak beasiswa udah tutup dan lain sebagainya, momentumnya yang terlambat, Tapi kan harusnya
Ini nggak tahu ya, bukan harusnya sih, pandanganku kan. Oh iya lo berprestasi ya, nah, dari semester 1 udah jelas IPK-nya 4, semester 2 tidak menurun, tetap. Semester 3 tidak menurun juga, tetap gitu. Masa kampus nggak bisa memberi kebijakan, oh ini lo berprestasi, dia lo IPK sempurna, kita bantu gitu loh. Dan membanggakan kampus gitu kan. Apalagi kamu ikut mahasiswa berprestasi itu, berarti kan di tingkat 3 berarti kan, sekitar semester 5-an kan. Itu kan udah kelihatan tuh 5 besar gitu kan. Niko bantuannya berbeda, Bli. Oh berbeda. Memang beasiswa untuk prestasi Niko pisah dari beasiswa UKT. Kalau tadi di bank Niko memang bantuannya karena ada UKT. Kalau beasiswa prestasi Niko perjuaraan Niko lumayan sama. Itu tetap diapresiasi kampus kalau itu. Dan Niko sangat besar. Niko punya satu lomba internasional Niko bisa belasan juta dia dapat. Satu lomba internasional. Satu lomba. Sedangkan waktu Niko memang rezekinya mungkin jalannya ke sana. Iya. Kalau Jang lihat Jang. Ya setidaknya kampus membantu melalui kejuaraan yang kamu ikuti ya. Kejuaraannya luar biasa Niko, banyak sekali. Niko yang cukup membantu untuk SPP dan juga biaya hidup. Tawaran S2 dapat nggak? Mungkin belum nih, karena masih koas sekarang. Oke. Setelah Niki, ya syukurnya kampus makin merangkul, sangat merangkul mahasiswa untuk yang berprestasi Niko untuk ikut serta terjun membina mahasiswa yang baru. Sekaligus salah satunya memang Niko diarahkan untuk bergabung menjadi bagian dari Udayana. Arahnya ke sana. Cuman Niko baru rencana. Oh baru rencana. Yang disampaikan, yuk bantu bareng-bareng di UNUD seperti apa. Iya. Niko bagusnya yang tiang. Oke. Kamu rencana ada S2 kan pasti? Rencana kalau bisa ada kesempatan ke spesialis, Bli. Oh ke spesialis. Spesialis apa? Kira-kira spesialis apa? Kulit kah? Spesialis dalam kah? Spesialis apa kah gitu? Yang tertariknya di penyakit dalam. Penyakit dalam saat ini. Oh ini banyak nih kayak penyakitnya. Oh ini banyak nih penyakitnya. Di mana kamu mau ambil? Di Jepang, Rusia, di mana? Moskow. Rencananya tetap di Udayana kalau dapat. Serius. Tolonglah pihak kampus. Masa nggak dikasih beasiswa gitu. Ini udah membanggakan UNUD loh. Kasihlah beasiswa S2 spesialis penyakit dalam itu. Mohon dibantu Pak Rektor. Oke. Berarti kamu rencana ke penyakit dalam. Kenapa tetap kamu pilih UNUD? Satu, memang seperti yang sampaikan sebelumnya, yang sudah familiar sama suasana lingkungannya. Oke. Bukan hanya lingkungan dari segi pendidikan, tapi dari segi birokrasi dan lain sebagainya. Kebetulan Niki karena yang di masa berprestasi kemarin dibina di bagian kemahasiswaan UNUD, yang Niki dilibatkan kayak yang bilang tadi. Jadi yang dilibatkan di sana, sepertinya ada jalan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua memang yang sebagai orang Bali ya, kadang ada tanggung jawab untuk kembali ke Bali ya. Iya. Jadi gitu. Tren setiap penyakit tiap daerah ini kan beda-beda. Oh gitu ya. Kalau di Indonesia Timur mungkin yang terkenal malaria. Oh iya. Indonesia Barat ada lagi tren penyakitnya. Bali punya lagi tren penyakitnya. Jadi untuk bisa yang dalam tanda kutip berkontribusi untuk daerah tiang, paling tidak dia harus tahu tren penyakitnya sehingga studinya paling sesuai nih ke di Bali kalau bisa. Oh gitu ya. Oke. Soalnya kan rata-rata yang familiar, aku nggak tahu yang familiar aku dengar kalau bicara FK itu Moskow gitu loh. Terus Eropa itu lah. Memang ada beberapa negara-negara Eropa yang menawarkan beasiswa. Oh ada. Namun kalau misalnya kita nih ke sekolah luar negeri, di spesialis di luar negeri itu balik ke Indonesia harus penyesuaian. Kita masuk lagi kalau nggak salah setahun atau 2 tahun. Penyesuaian kurikulumnya. Iya, penyesuaian penyakitnya. Namanya spesialis adaptasi. Oh gitu. Dokter pun seperti ini. Ada yang S1-nya nih di Cina, balik ke Indonesia harus koas lagi. Ulang koas walaupun di sana udah tamat. Karena tren penyakitnya beda. Berbeda. Oke. Dan disesuaikan dengan daerahnya juga gitu. Benar. Kalau Indonesia dengan barat, tengah, timurnya itu disesuaikan ya. Itu beda. Makanya tetap harus mendalami pendidikan di mana mau bekerja itu tempat itu ya. Misalnya kalau kita bicara Bali, ya belajarnya di Bali gitu. Ya walaupun referensi yang diambil, misalkan ada jurnal-jurnal dari luar juga gitu ya. Tapi studi kasusnya semua harus di Bali gitu ya. Kurang lebih kan.
Oke. Menarik. Kamu rencana S2 penyakit dalam, spesialis penyakit dalam ya? Penyakit dalam. Oke. Gitu ya. Aku masih nggak habis percaya loh. Masih nggak percaya. Masa bisa 4? Kamu pernah tes IQ nggak? Pernah nggak? Terakhir SMA beli. Oh, terakhir SMA kelas 3. Terakhir ya. Berapa itu waktu itu? Itu kalau nggak salah 127. Tapi dalam kategorinya superior waktu itu. Superior ya, kalau jadi nggak salah. Oke. Aku kalau dites berapa ya? Kayaknya 60-an gitu. Oke. 120-an tuh ya. Yang lebih nih ke deh. Kayaknya aku juga lama gak pernah tes IQ. Zaman sekolah ya waktu itu juga. Tapi memang kalau IQ ini kan mungkin tidak merepresentasikan keseluruhan kepribadian kalau menurut dia. Beda kalau mahasiswa berprestasi. Kalau kita bicara mahasiswa berprestasi ya beliau ini ke IQ aja tidak bisa menjadi acuan itu ya. Tidak menjadi acuan. Bahkan teman-teman yang jauh lebih banyak lah. Kalau misalnya mahasiswa prestasi ini kan jauh lebih tinggi IQ-nya. Cuma kalau kita bicara mahasiswa prestasi, nggak mungkin ngelatur beli ke mahasiswa prestasi nih ya. Dari awal seleksi nih itu yang salah satu di poin yang ditonjolkan adalah kepribadian. Oh, bukan langsung nilai akademik ya, tapi kepribadian dulu ya. Kepribadian seperti apa? Oh, ini proses menjadi mahasiswa prestasi ya. Dari awal tuh pribadi dulu beli. Berarti berupa etika salah satunya. Makanya panjang nih untuk seleksi mahasiswa prestasinya. Oke, dari etika dulu, berarti bicara soal sopan santun gitu ya. Itu hal-hal basic yang menjadi prioritas utama standar manusia nih gitu. Oke. Habis dari situ sebenarnya kita nih kalau di mahasiswa berprestasi jenjangnya dari program studi seleksinya panjang. Dari prodi. Terus ke nasional. Nah, dari prodi naik ke wilayah ke fakultas dulu kan. Fakultas, kampus, universitas, regional berarti anggaplah kalau ini Bali ya. Bali sama NTB. Oh, Bali NTB. Nasional awal namanya. Nasional akhir final. Panjang dong prosesnya sekali. Padahal awalnya Cang Niko nggak mau jadi mahasiswa berprestasi loh, Bli. Kamu Cang Niko terus gabut. Nah, ini kan ceritanya gini, Bli. Mungkin dulu ya, ini nggak tahu ya apakah semua orang merasakan ya. Ketika Cang udah megang uang, Bli, udah bisa ngasilin uang, fokus juga berubah nih. Betul. Nggak tahu nih, gini pegang uang sendiri nih. Nanti yang pernah gitu. Waktu kuliah itu sambil kerja. Awalnya niatnya cuma weekend aja kerjanya. Benar. Dalam berapa bulan, 3 bulan tuh hanya kerja di weekend. Terus habis berikutnya menarik ya. Mulai Sabtu Minggu ambil, karena Sabtu itu masih kuliah kan. Sabtu Minggu ambil. Menarik ya, terus-terusan lah, reguler lah. Setiap hari kita ada kerjaan. Gak kira kuliahnya waktu itu terabaikan, salahnya aku itu kalah akademiknya. Nah, kamu kan seimbang tetap nih. Walaupun daya tarik ini bahaya. Oke. Jadi karena awalnya itu adalah mindset yang lomba untuk nyari uang. Jangan itu mulai perhitungan dan yang mungkin hal-hal buruk atau hal-hal yang tidak terprediksi di kehidupan Tiang itu yang mengajarkan Tiang banyak hal, termasuk downnya waktu SMA, termasuk juga struggle-nya masalah ekonomi dan bekerja. Itu membuat Tiang sangat strict terhadap keuangan, strict sekali. Tiang mulai ngatur keuangan seperti apa, mulai belajar investasi, beli bibit, mulai belajar kriptoan gitu dia waktu itu. Dan Tiang merasakan mungkin belum semua teman Tiang relate, tapi Tiang nyari uang 100.000 sampai 300.000 tuh susah sekali begitu ya. Iya. Awal-awal itu makanya untuk ngeluarin uang itu yang perhitungan sekali. Dan nggak semua orang relate soal itu. Ngapain sih irit-irit sekali Sun? Kadang gitu yang gimana cara Tiang menjelaskan gitu. Nah dari Tiang nyari uang lomba, nyari uang dapat uang dari UNUD itu banyak dapat uang karena lomba-lomba itu. Akhirnya Tiang mikir ditawarin sama adik kelas kan yang jadi panitia mahasiswa prestasi. Mau ikut gak kak gitu. Jangan dari awal tuh gak mau. Alasannya apa? Jangan tanya berapa dapat uang nih mahasiswa prestasi. Itu pola pikir Jangan dari gue. Wah, hitung-hitungan jadinya ya. Ketika aku mengikuti proses yang panjang ini, berapa aku dapat? Ya gitu jadi kan. Oke. Terus akhirnya ketika kamu ditawarin mahasiswa prestasi, yang konsultasi sama ibu dan lain sebagainya. Akhirnya
kebetulan karena prestasinya ya Sungkara ada banyak gitu, lumayan dapat ada publikasi, konferensi di luar negeri, Polandia, Romania dan lain sebagainya. Kok tanggung ya rasanya gitu. Kalau yang stop sampai di sini kok tanggung ya. Ya udah deh, tak coba aja. Yang coba nih ke seleksinya kalau nggak salah bulan Maret atau April dari prodi dulu. Sedangkan seleksi nasionalnya di ke bulan Juni. Maret, April, Mei, Juni. Oke, 3 bulan. 3 bulan. Jadi di prodi Sungkaru dapat juara 1, fakultas juara 1 lagi, universitas juara 1, di Bali NTB juara 1. Dan sampai nasional waktu nikah. Iya. Seleksi awal nasional tembus 15 besar. Oke. Masuk ke seleksi final nasional. 15 atau 20 besar kalau nggak salah. 20 besar kalau nggak salah waktu itu. Ternyata baru kebuka mindset yang di sana. Bahwa mahasiswa berprestasi ini bukan hanya sekedar prestasi akademik. Oke. Kita ini dinilai apakah kita punya aktivitas sosial. Lawan yang itu punya yayasan deh. Punya yayasan yang sudah memberikan beasiswa di lebih dari 6 kabupaten. Ada yang punya usaha yang mempekerjakan orang-orang tunarungu. Oke. Ada yang punya paten, hak paten ya. Ada yang punya publikasi sekian banyak. Ada punya pembicaraan nasional sekian banyak. Sedangkan yang waktu itu cuma kesempatan persiapan 2-3 bulan, tapi universitas lain itu 2 tahun persiapannya. Dari maba berarti udah dari maba itu udah disaring. Di mana potensi diarahin kamu harus buat ini, buat yayasan, buat usaha biar lancar dan sebagainya, masalah prestasinya. Yang baru 2 bulan, kaget ya. Teman-teman yang itu ada penilaian kedua, itu adalah penilaian ide dan gagasan. Oke. Jadi Tiang waktu itu mengangkat ide Tiang adalah mendeteksi kanker dengan pemeriksaan darah. Jadi 1 kali cek darah itu semua potensi kanker itu terlihat. Jadi kita bisa cegah dari awal. Itu ide Tiang. Tapi teman Tiang itu udah bawa robot ke sana beli. Udah jadi dia robotnya. Kamu baru bawa ide? Dia aja. Lawan robot nih. Bawa pembangkit listrik ya ke sana. Ini inovasi saya robot dan lain sebagainya. Yang baru ide aja beli. Ini dengan kondisi fakultas yang berbeda-beda kan? Fakultas beda-beda ini. Prodi beda-beda. Oke. Nah, down yang di sana awal-awal sebenarnya dengan prestasi yang segudang prestasi teman-teman di sana. Bahasa Inggris ada juga seleksinya di sana. Oke, tapi yang positive thinking di sini adalah bagian dari seleksi kepribadian berarti. Yang kuatkan kepribadian. Pertanyaan pun di sana aneh beli. Kalau masa berprestasi itu pertanyaan kepribadiannya aneh-aneh. Gimana? Contoh deh. Satu. Kalau di angkatan kakak kelas yang ini lebih menarik soalnya. Angkatan kelas yang itu ditanya gini. Misalnya kamu tuh dari kecil diajak sama pamanmu. Tapi ternyata pamanmu ini konsumsi obat terlarang. Ya, gimana cara kamu menghadapi itu? Itu ditanya. Gimana cara kita tuh dilema gitu loh. Iya, kalau kita tinggalin paman sendiri. Ya, gitu dari kecil. Kalau misalnya gini kita laporin apa gimana? Kasihan juga paman. Juga gitu dan lain sebagainya. Itu contoh gitu. Yang kedua itu ada yang gini. Saya ketemu uang jatuh 100.000. Saya gimana kan uangnya nih? Kamu balikin kan? Kamu gunakan dan lain sebagainya. Jawabannya itu tergantung dari kepribadian kita. Kebijaksanaan benar dalam mengambil keputusan. Dan kelihatannya gampang ya dia. Oh ya, saya akan balikan dan lain sebagainya. Tapi ada nih kakak kelas yang juara 1 tak sebelum Tiang itu jawabannya gini. Saya akan ambil uang itu, saya akan gunakan untuk sekolah. Itu dia bilang. Tadi itu juara 1. Karena dia memang menunjukkan visinya dia bahwa sekalipun dapat 100.000 dari uang yang bukan punya dia, tapi dia bisa menggunakan uang itu sebaik mungkin untuk mengembangkan Indonesia. Itu dia visinya. Gimana caranya ngolah kata. Terus pertanyaan aneh lagi. Yang ditanya itu presentasi, ini prestasi saya dan lain sebagainya ditanya dia. Siapa nama ketua BEM-nya? Itu ditanya. Kalau enggak kenal untung yang kenal itu. Ketua BEM waktu itu teman Tiang, Fatma kalau tahu, Fatma Negara. Fatma Gianyar. Pernah nggak? Niko ketua BEM-nya. Yang kebetulan deket lah Bang Li Gianyar. Tahu dia ya, yang namanya Fatma. Terus tanya wakil dekan 3 siapa? Untung yang tahu juga. Bidang mahasiswa. Wakil bidang mahasiswa. Ya, wakil 3. Yang tanyakan seperti itu. Terus kalau misalnya yang aneh-aneh lagi, tiba-tiba jujur aja nanya, coba nyanyi himne Udayana gitu. Keaktifan organisasi, keaktifan di dunia kampus dites juga ya. Ya walaupun pengujinya juga belum tentu tahu kan gitu sebenarnya kan. Enggak. Dan yang serem dari penilaian kepribadian itu adalah kita nggak tahu siapa jurinya beli.
Nggak tahu kita siapa jurinya. Bisa aja kita nginep itu misalnya di asramanya, di tempat karantinanya. Bisa aja tukang sapunya itu, tukang bersih-bersihnya, atau resepsionis depan hotelnya itu yang menilai kita. Jadi judgesnya. Bagus kan dia tuh gininya. Bisa ditanya lah sama jurinya, ini gimana? Bagus nggak mau mengayomi orang yang bukan orang, maksudnya kan ke masyarakat luas bagaimana? Bahkan ke cara duduk, dari cara duduk, cara berdiri, cara batuk, cara senyum. Terus juga ke pegawai-pegawai yang ada di sana, kita nggak ada yang tahu siapa jurinya. Semuanya dilihat. Dan mungkin di sana itu yang menang, yang menonjolnya orang-orang Bali ya saya bilangnya. Waktu ini kok orang Bali ada 3 orang deh. Luar biasa. Yang salah satunya Arya kemarin. Ada salah satu teman yang dari Kupang, tapi emang anak Bali, tapi besar di Kupang dan dari sekolahnya di Malang. Dia pendidikannya di Malang. Ya, namanya Eci itu kemarin bertiga. Dan kebetulan memang mungkin dari kecil kita diajarkan untuk sopan dan lain sebagainya, ya. Jadi memang terbiasa kalau Ciang dari di suasana yang nggak kota-kota banget, biasa untuk ya nggak terlalu menunjukkan lah seperti apa prestasi dan lain sebagainya, lebih ke tenang, kemampuan organisasi teman-teman dan lain sebagainya. Pas Tungkare, pas Wecuidi juga. Itu dari 5 tahun terakhir kalau tidak salah, mungkin ada senior yang lebih dari Tiang ya, tapi dari catatan kami nih ke peringkat 5 ini masih yang terbaik di tahun Tiang untuk Unut. Untuk Unut ya. Waktu ini ke. Mantap. Berarti salah satu mungkin ya kalau dijabarkan secara umumnya etika, logika dan estetikanya. Benar. Itu yang diutamakan. Dari sekian juta mahasiswa Indonesia dah kita bilangnya nih untuk tembus 15 besar, apalagi 5 besar itu menurut yang perjalanannya panjang sekali. Terus hari ini kamu koas? Hari ini koas. Oke. Tadi baru habis jaga malam. Jaga malam nih. Jaga malam kemarin. Di ruang intensif kemarin. Intensif itu apa? ICU kalau pernah dengar. Oh, ICU. Ya. Oke. Jadi kamu jaga malam, pagi baru pulang dong? Baru pulang, tidur sebentar, langsung sini. Mantap. Oke, koasmu sekarang di mana kalau boleh tahu? Di Sanglah. Basisnya di Sanglah, Rumah Sakit Prof Murah. Aku mau tahu nih satu hal nih. Koas tuh digaji nggak sih? Kalau koas itu kan sistemnya pendidikan, Ble. Oke. Jadi tidak digaji. Karena kita nih belajar di sana, kita masih kuliah biasa, ada kuliahnya, ibaratnya kayak praktikum. Sekalipun kita ngambil tindakan pun, Nike kalau dibilang membantu, tapi lebih ke kita minta ilmu ke senior. Kalau yang lihatnya seperti Nike. Ke yang senior ya. Oke, berarti sama kayak kurang lebih sama magang. Sama kurang lebih. Iya. Tapi 2 tahun ya? 2 tahun nih. Oke, habis itu baru selesai koas tuh ada ujian ya? Ada ujian kompetensi nasionalnya. KMPPD namanya. Profesinya itu ya untuk menjadi dokternya ya? Iya, untuk dapat gelar dokter. Iya, karena ini kan masih sarjana kedokteran kan. Untuk menjadi dokternya itu baru diuji habis koas itu ya? Oke. Ini mantap nih ceritanya nih. Panjang nih. Tapi tadi kamu ada sebut beberapa negara gitu kan? Aku juga lihat postinganmu di Instagram. Terakhir kamu di Jepang ya? Apa Korea ya? Terakhir di Korea. Di Korea ya? Korea. Itu kamu ada memberikan presentasi di sana juga? Presentasi poster waktu ini kan. Ini. Seberapa banyak hal yang sudah kamu lakukan sampai hari ini? Dalam konteks apa nih, Gili? Dalam konteks akademik yang membanggakan Bali dan kampus. Pasti kan banyak nih. Iya, Gili. Tadi kamu bilang secara online kamu ada ke Poland, Ukraine juga ya, Poland. Terus tadi kamu ke sana. Kalau Niki sebenarnya menurut yang Nike, saya coba untuk baca celah. Kalau tiang tembak pakai power, ibaratnya tiang coba semuanya dengan ambisi yang besar, kacau sendiri jangan gak mungkin. Belum lagi kuliah, belum lagi organisasi, belum lagi kerja. Ini harus yang benar-benar baca peluangnya. Kalau tiang pengalaman kejuaraannya di Eropa Timur kebanyakan tapi ini waktu ini kan memanfaatkan COVID beli online. Pernah di Romania, medali emas di Romania.
juara 1 2 kali di Polandia. Baru 2 minggu lalu Astungkara dapat kesempatan juga juara 2 di Polandia juga. Di Bulgaria sempat juara 3. Di Turki medali perak. Di Taiwan dapat Astungkara dapat uang hadiah lumayan. Di Korea dapat uang, sempat juga dapat uang dari hasil paper juga. Dan terakhir yang berangkat ke Korea langsung juga kemarin itu ditanggung sama pihak lombanya. Itu dalam konteks akademik di bidang lomba keilmiahan. Okay. Banyak banget. Walaupun sifatnya online gitu ya, tapi kan skupnya internasional gitu kan. Internasional. Apa yang membanggakan ya? Apa bisa aku banggakan? Aduh. Udah puas belum kamu? Itu deh, udah puas belum? Kalau dibilang puas ya beliau dari keluarga niku menyerahkan cukup dah, biar gak capek. Kan dari keluarga. Dari kamunya? Dari Ciang sendiri gimana Ciang bilangnya beliau? Kalau puas dalam artian cukup untuk semuanya, menurut Ciang ada banyak hal yang perlu Ciang pelajari lagi. Oke, masih ada hal-hal yang ingin kamu pelajari. Benar. Dan ya minimal untuk reward diri sendiri lah ya. Terlepas daripada pengakuan orang lain, minimal untuk reward dirimu sendiri dulu ya. Ini kekurangan. Tapi ini menarik loh, dengan aku pertama nggak percaya kamu orang Bali. Serius? Dari nama ya. Dari nama gitu. Aku lihat fotonya, masa ini orang Bali. Terus pas udah komunikasi sama kamu gitu kan. Tadi sebelum syuting ya kita sempat ngobrol sebentar. Oh bener orang Bali. Maksudku, ini semoga menjadi motivasi teman-teman adik-adik yang lain juga ya, teman-teman kita, adik-adik itu kan, bahwasannya apalagi kondisi COVID waktu itu, kondisi online kamu ya, tidak menjadi hambatan berarti kan untuk kamu belajar dan berkembang. Apalagi di tengah kamu harus mencari apapun itu sendiri untuk kebutuhan kuliah dan hidupmu gitu kan. Gokil sih. Gokil sih itu. Suicu Widi namanya beli. Anugerah Tuhan. Oke. Ini menarik nih. Terus hari ini selain koas, aktivitas kamu ada ikut aktivitas sosial kah atau gimana? Sebagian besar selain koas itu kerja masih jalan sampai sekarang. Kerja, nulis paper ya. Papernya untuk itu. Yang kedua penelitian juga harus jalan. Yang ketiga memang ada beberapa kegiatan sosial dan lingkungan deh. Oke. Dan juga kegiatan pembinaan mahasiswa. Ya. Dari UNUD. Oke. Iya. Sosial dan lingkungannya apa itu? Kalau di lingkungan Nike yang berusaha kembangkan. Kalau sekarang mungkin belum terlalu aktif beli. Karena ada beberapa kendala. Yang ikut namanya grup Transformer Group namanya. Jadi yang ngajak ini ke guru SMA yang ngajarin debat Nike bergerak di bidang sampah, pengolahan sampah. Namun belakangan ini belum sempat untuk kami galakan kembali di bidang sosial yang lagi berusaha Niki sama adik kelas untuk membina di bidang pelayanan terhadap orang-orang disabilitas. Oke. Nah, nanti aku kenalin sama salah satu anak muda Bali. Dia dari Tabanan, namanya Mandewi Kandana. Dia kerja di UNICEF. Itu kebetulan beliau ini juga tidak bisa melihat, tapi kerja di UNICEF untuk dan visi misinya untuk membantu kaum teman-teman yang merasa serasa dengan dia itu. Terutama untuk wilayah Bali itu dia sangat support itu, entah dari aspek pendidikan dan penunjang lainnya. Dia bisa bantu. Sukses semua beli. Makasih banyak beli. Tugas kita kan hanya saling membantu gitu kan. Dan aku suka soalnya teman-teman yang memang punya keahlian tertentu di bidang tertentu itu sangat suka. Apalagi kamu, aku masih nggak percaya sih. Aku nggak percaya. Soalnya dulu aku punya senior orang Bali di kampus. Kebetulan satu jurusan denganku. IPK-nya 4. Tapi nasibnya naas. Setauku nggak diselesaikan studinya.
Padahal itu dari semester 8 pun sampai ke 4 nggak diselesaikan studinya. Itu karena pas semester 8 dia tahu kerasa di saya. Dapat job nggak selesai. Ya aku juga ngelihatnya sih. Makanya pas aku ketemu kamu 4 kah? Nggak percaya sih kalau 4 gitu. Tapi terbukti semua gitu kan. Oke. Terakhir nih. Ada pesan nggak untuk adik-adik mahasiswa Bali atau anak-anak muda Bali gitu terhadap dunia pendidikan ataupun apapun itu? Silakan. Kalau pesan yang pertama itu kan diambil dari cerita yang tadi, mungkin bisa diambil intisari dan lain sebagainya. Jangan lihat perjalanan hidup yang sampai hari ini, asuhnya hari ini ke dibentuk oleh banyak sekali cobaan-cobaan yang mungkin yang tidak pernah sangka cobaan itu datang. Yang pertama dari SMA nih mungkin yang belajarnya nggak ada yang bisa nyelamatin kita kalau bukan diri kita sendiri. Nggak ada yang bisa. Siapa nggak ada yang bisa? Kalau nggak bangkit dari diri sendiri, dan kita harus bangkit dengan semua kemungkinan yang tersisa. Walaupun cuma sendiri, walaupun kehilangan semuanya. Kalau SD SMP yang mulai dari nol, SMA yang mulai dari minus, ya udah. Yang kedua dari kuliah, balik lagi gimana untuk pemecahan masalahnya dan lain sebagainya. Dan setiap orang menurut yang punya seni untuk melakukan pemecahan masalah itu sendiri. Pesan dari Tiang, dari semua yang Tiang ambil nih satu hal nih coach yang paling Tiang suka deh. Hampir di semua cap ditanya nih ke Tiang bahwa kita nggak tahu masa depan itu seperti apa. Tapi yang Tiang tahu cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya sendiri. Dan cara untuk menciptakan masa depan setiap orang itu beda-beda. Semoga teman-teman semuanya, semoga belinya, dan semoga Tiang juga punya jalan yang bagus dalam menciptakan masa depan itu. Mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan. Semoga ya. Oke. Baik, terima kasih Bli. Sudah sempat mampir di studio Goma Bali dan berbagi cerita ya. Terima kasih juga undangannya Niki Bli. Ya harus itu. Kita ini mencari nanti kalau ada kontak temanmu tuh yang dari NTT ya, dari Kupang terus kuliah di Malang tuh. Siapa tahu dia di Bali, kita inilah. Siap. Siapa tahu kan dengan jalur yang berbeda gitu kan. Nah, si Arya waktu itu dari Unsud. Kamu dari Unut. Ini dari Malang gitu kan, cerita yang berbeda gitu kan, pasti kan punya jalannya lika-liku yang berbeda gitu kan. Itu yang menarik sih untuk dipublikasikan gitu kan, dan untuk membuat motivasi semangat semeton semua gitu kan, terutama adik-adik lah. Ya kira-kira seperti itu, dan terima kasih sekali lagi ya sudah mampir. Dan kepada semeton Goma Bali, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, di share. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sukses semua.